kira-kira krusial sekali menghadapi budaya populer ini. Budaya populer itu jebol-jebolnya akhir-akhirnya membentuk kita. Satu yang sangat konkret, kita punya HP kan di sini semua punya HP mas, punya HP. Nah, waktu nggak punya HP malu nggak? Rasa malu kan? Kok bisa malu? Emangnya urusan apa? Atau kalau HP saya ketinggalan zaman, minder saya. Lo urusannya apa? Ini fungsinya apa? Kita nggak dibikin kritis, kita dibikin mempunyai satu ketergantungan, lalu keseragaman, tidak ingin berpikir serius juga. Nah, akhirnya rembet-rembet kita menjadi pemakai. Banyak sekali cerita mengenai budaya serius, budaya populer. Jadi ada dua hal sebetulnya selain masalah local wisdom sebagai identitas kita, lalu kapasitas pengetahuan yang kita juga harus punya semacam untuk mengungkap di sini pakai pengetahuan ini secara etik untuk etik. Yang ketiga, kekinian kita yang penuh dengan budaya populer ini krusial sekali. Intinya itu. Terima kasih. Jangan yang berat-berat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yusnidar, salah satu guru MAT di Kota Banda Aceh, yaitu guru MAT 3 Banda Aceh. Saya berbicara di ruang lingkup seorang guru, di mana tergugah hati, di mana selama ini dengan ceramah atau kuliah dari Bapak Royke Bobiko Paha tadi, memang kita mendengarnya secara biasa. Saya mahasiswa biasa, itu susah sekali dicerna, tapi kita sebagai guru sudah terarah. Malah dari ceramah ini timbul ide-ide kreatif, itu kan. Maksudnya sering-sering diundang oleh Ibu Tati, alhamdulillah, karena memang saya juga jurusan kesenian di Unsia, adik letting dari Ibu Tati. Jadi begini yang menjadi masalahnya, kita berbicara masalah warisan lokal. Warisan lokal ini di mana di sekolah kita lihat buku-buku yang datang, buku paket itu dari pusat atau dari buku paket yang sudah menjadi K13 itu banyak sekali materi-materinya itu dari luar. Bukan sedikit sekali masalah daerah Aceh atau warisan lokal itu sedikit sekali disinggung. Jadi memang dalam hati kita yang paling dalam, namanya seorang guru yang berasal dari Aceh, kita sangat ingin sekali warisan lokal ini kita kembangkan. Tapi kita mengingat materi harus kita kejar, akhirnya warisan ini secara tidak langsung terabaikan sampai kita dikejar dengan ujian. Anak-anak didik kita dipacu untuk materi-materi yang memang kalau kita bilang seorang guru di Aceh, materi-materinya itu yang lebih ke budaya barat, begitu ya. Jadi saya sebagai guru kesenian sangat berharap kepada Bapak supaya sedikit ada disinggung masalah warisan-warisan budaya, khusus warisan lokal itu di buku paket. Mohon disampaikan ke pusat, Pak ya. Ya, jadi kalau bisa dosen-dosen di kesenian juga bisa membuat sebuah buku yang bisa dipakai untuk Nagro Aceh Darussalam atau khusus Provinsi Aceh. Jadi banyak warisan-warisan Aceh yang harus kita gali seperti yang Bapak bilang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusnidar dari MAT 3 Banda Aceh.
Jadi ini apa? Itu masalah tadi ya, informasi apa misalnya ini sesuai kebidanan juga. Apa salah informasi barat atau apa salah kalau tidak ada informasi barat? Bukan di situ masalahnya. Tapi dengan konteks misalnya untuk pembelajaran yang sifatnya etnomusikologi dalam arti mata kuliahnya apapun namanya atau mata pelajarannya, ini seberapa banyak pemahaman musik barat yang digunakan sebagai tools atau perangkat itu. Kadang-kadang ada dua, kurang memadai atau kebanyakan malah. Jadi kok malah sama larinya, bahkan menilai filosofis apa pemaknaan musik tradisi ini malah pakai cara barat. Nah ini yang salah kan gitu ya Bu ya. Sebetulnya memang kita punya masalah kan dua hal ya, kita selalu mengharapkan putra-putra terbaik bangsa ada di ibu kota kan gitu ya. Hanya kenyataan lapangan mungkin Pak Hari malah jauh lebih ini yang ada di Aceh gitu ya daripada maksud saya mau ambil contoh sederhana ini. Saya ke Padang Panjang, jurusan apa program studi? Karawitan. Saya risih Bu. Saya dengar di sini juga ada istilah karawitan kan? Oh ISBI ya. Ini karawitan itu kan kesejarahannya itu pengganti kata gamelan. Artinya rawit itu halus, kecil, sensitif, dan pengertian indah dimeneke si orang Jawa atau apa, setelah direnungkan dia menjadi begitu seni yang halus, kecil ya. Ini kan waktu ingin membuat gamelan itu, gamelan keraton dengan gamelan yang ada di rakyat itu memang mau dibikin jarak supaya ada hierarkis gitu. Ini masalah lain. Tapi saya risih waktu dengar kenapa tidak pakai kata talempong, musik talempong atau musik gondang atau di Aceh musik apa? Kenapa pakai karawitan? Karawitan ini untuk gamelan. Ini yang menurut saya harusnya ada kritik yang lebih masif, bukan kacau masif, enggak, maksudnya lebih bersama-sama antara daerah untuk mengkritisi ini. Karena ya saya kira itu masalah kalau warisan lokal ini ya satu sisi lagi warisan lokal ini ya memang harus dimaksimalkan secara tidak berkesudahan untuk masalah sebagai ilmu. Ini kita punya masalah di sana Bu. Kita seringkali warisan hanya cerita tentang seragam, teknis, pengenalan bahwa ini adalah ini, tapi nilai-nilai yang substansifnya kurang sehingga kita hanya mengulang-ulang ini. Kalau kita tahu nilai-nilai substansif, filosofisnya juga, kita dapat celah untuk mengembangkan tanpa lepas dari sana, tapi kita dinamis juga dengan sesuai masyarakat zaman sambil yang sana dipelihara gitu loh. Ini yang idealnya kita kira-kira. Menambahkan dari sisi birokrasi kita juga. Sebelumnya saya agak risih nih, tadi mahasiswa saya banyak sekali nih, udah pada pulang. Kalau janjiannya itu kita kuliah di sini. Nah ini salah satu masalah. Artinya kalau ibu berharap sama kami juga yang di Kepala Tinggi, ya kami juga menghadapi hal seperti itu juga. Jadi memang apalagi mungkin harapan kita kan mereka nanti ke depan. Ya, seperti yang sulit ya saya jawab itu. Ini bukan masalah duit juga, bukan masalah ada tangan besi yang bisa bukan itu, tanpa kesadaran itu juga untuk apa gitu. Jadi saya sepakat memang kalau yang dimaksud Mas Royko tadi sederhana, bukan berarti bahan yang jadi dalam paket itu tidak berguna sama sekali.
sejauh mana kita bisa memanfaatkan informasi yang dari luar itu sebagai alat atau metode untuk mendekati kearifan lokal kita. Mungkin justru masalahnya di pemahaman kita terhadap kearifan lokal kita. Dan itu juga terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan yang saya sempat bilang. Penelitian tentang tradisi perkesenian di Aceh ini saya kira bukan penelitian, clipping. Dari yang lama dipindahin. Kalau kita lihat cara kerja penelitian yang sebenarnya itu ke lapangan, bahkan tahunan, semuanya digali segala macamnya, semua bisa selesai di belakang meja. Artinya cuma kerja sederhana, dan itu terbitnya eksklusif dengan kualitas buku yang luar biasa, tapi isinya nggak jauh beda dengan paper yang pernah dibuat tahun berapa. Nah itu masalah di kita. Saya kira bukan kita aja Aceh, tapi tempat lain juga ada. Tapi saya kira yang menarik yang dikatakan tadi, sejauh mana itu kita berdayakan untuk tools atau alat kita untuk mendekati lokal wisdom kita atau mengeksplor lebih jauh lagi. Yang tahu mas, saya mungkin ada mahasiswa yang masih dulu langsung masuk aja teman-temannya. Bilang Pak Aris dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Nirmalasari, jurusan Seni Pertunjukan, Prodi Seni Karawitan, Institut Seni